enteng. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ada yang bantu baca 21, 22. Tiap tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Terus Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. iya. Jadi harus Tuhan meletakkan di atas pondasi kokoh, di situ dibangun dalam pondasi yang kokoh. Itu menjadikan tidak ringan lagi. Ya, kalau kita sudah membaca Esau ini, dia memiliki hati yang ada sifat tabiat merasa ringan, merasa enteng. Saudara-saudaraku, saking dia merasa enteng, memang kerjaannya berburu, saudaraku. Karena orang kalau berburu itu gak bisa kencang berlari, gak bisa cepat, itu gak bisa jadi pemburu. Nah, anak-anak muda bilang hunter, dia berburu. Jadi orang yang berburu itu ada kecepatan. Hanya ini, saudaraku, kecepatannya bukan kecepatan yang baik. Kecepatan yang merasa enteng, ringan. Ya. Jadi kepada hal yang rohani itu gak ada ikatan, gak ada keteguhan, gak ada pondasi. Ringan, saudara-saudaraku. Ringan. Ini anak-anak sekolah juga, kalau mau pinter, jangan anggap enteng. Belajar yang baik. Waktu pergunakan bagaimana semestinya. Kalau merasa ringan, enteng, nanti PR-nya sekali banyak, nggak ada waktu lagi ngerjainnya, udah repot, nggak jadi dikerjain. Ketinggalan sekali ini, besok lagi ketinggalan lagi, besok lagi tambah ketinggalan. Lama-lama abosan sekolah. Kenapa? Macamlah alasannya, padahal awalnya itu rasa ringan, rasa enteng. Ya, itu sebabnya dari awal harus teliti. Setiap saat kita teliti, tidak boleh merasa enteng. Orang yang dalam hidupnya terbiasa merasa enteng, biar sudah banyak rezekinya habis. Karena orang yang tidak gampang melayu, tidak gampang terbang, itu senantiasa berpondasi kuat, saudara-saudaraku. Ya. Mari kita akan memperhatikan lebih lagi. Berpondasi Yesus sebagai pondasi, itu kita harus ada satu kerinduan untuk hidup yang kekal, dan kerinduan yang sangat mendalam. Sejauh mana kerinduan kita? Jangan seperti Esau, ringan saja, ringan saja. Kalau saya ganti dengan hak kesulungan itu, yaitu kesiapan bagi hari kedatangan Tuhan. Ringan, tak bersungguh-sungguh, gak mau memulai dengan baik. Itu sebabnya, saudara-saudaraku,
Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dalam hal ini, saudaraku, untuk kita memulai dari jalan itu kita ada kerinduan. Dan kita harus memiliki satu kerinduan untuk hidup dalam kebenaran. Karena berjalan dalam Yesus itu dalam kebenaran, itu dalam kekudusan. Hanya ibadah yang benar kita boleh masuk dalam kebenaran dan kekudusan. Dan hanya dengan itu kita akan terus teguh, kuat, kokoh di dalam Tuhan. Itu sebabnya semuanya kita harus memiliki pondasi yang kuat. Semua hidup lama harus dibongkar. Kita sudah mendengar beberapa kali dalam Galatia pasal 2 ayat 20, di dalam terjemahan lama, ejaan lama, tahun cetakan lama, adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Saudaraku, kita harus kuat dalam hal ini. Jangan rasa ringan, jangan rasa enteng. Nanti kalau seperti Esau, rasa ringan, rasa enteng. Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Jangan merasa ringan hak kita memasuki jalan itu. Jangan merasa enteng tentang keselamatan. Harus sungguh-sungguh, dan harus itu yang terutama dalam kehidupan kita. Allah sendiri memberikan anaknya yang satu-satunya. Yesus sendiri memberikan nyawanya. Kurang apa? Itu sebabnya semuanya kita tidak boleh enteng dalam hal ini. Saudara-saudaraku, Esau terus dalam hidupnya itu tidak ada kepastian. Masih terus berburu. Tanya, nggak ada ketenangan. Tapi kalau kita harus ada ketenangan, nggak usah pikirkan yang dimakan, diminum. Tuhan yang pelihara kita, yakin terus. Haleluya. Tapi kalau Esau masih berburu terus, sekarang makan apa, besok makan apa, terus itu saja pikirannya. Ini saudara, orang yang tidak berbobot dalam hidupnya, ya itulah keadaannya. Kita bisa berbobot hanya kalau berpondasi kepada Yesus Kristus. Amin. Ini saudara-saudaraku, kalau dalam diri kita kekuatan kita apa? Berburu. Orang berburu kalau gak ada kekuatan gak bisa. Tapi kita ini harus berkata, bukan aku yang kuat, Yesus yang kuat dalam saya. Haleluya. Ini saudaraku, kalau berburu mana boleh begitu. Yesus yang berburu, aku diam. Mana bisa begitu? Harus dia yang lari. Makanya Esau itu badannya itu berbulu, saudaraku. Kerjanya berburu, badannya berbulu. Jadi kalau kena ilalang nggak kegores dia. Emang inilah saudaraku pemburu, hal terbenar ini. Ya. Tapi anak Tuhan bukan berburu, Tuhan yang menyediakan semua. Amin. Ya, kita sudah sering mendengar betapa luar biasanya kasih Allah itu bagi kita. Tuhan sudah menyediakan hal-hal yang indah,
hal-hal yang baik, hal-hal yang perkara rohani, hal-hal surga. Di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Tuhan sediakan. Haleluya. Haleluya. Ya. Saudara-saudaraku, kalau kita tidak mengentengkan keselamatan, mengentengkan karunia Tuhan, mengentengkan berkat Tuhan, maka Tuhan mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kalau surga diberikan kepada kita, yang lain juga pasti ditambahkan. Amin. Baru mencari saja sudah ditambahkan yang lain, apalagi sudah diberikan kepada kita. Semua diberikan. Kita sering mendengar Matius 6 ayat 33 itu, tetapi cari dahulu kerajaan surga dengan kebenarannya, maka sekalian akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita tidak merasa enteng dalam keselamatan itu, ada ibadah yang bersungguh-sungguh, maka saudaraku, Tuhan bukan lagi menambahkan, mencurahkan.